20 tahun jadi asisten AA, gimana perasaan? Bosan nggak? Enggak sih, enggak pernah bosan. Sampai saat ini pun aku belum pernah ngerasain bosan. Alhamdulillah, aku juga nggak tahu sampai kapan harus nggak kerja sama AA karena happy. Happy ya? Iya. Ya. Nah, udah mencapai kesuksesan dibilangnya jadi asisten AA. Pencapaian Om Mary apa aja sih? Ya alhamdulillah bisa membahagiakan keluarga, bisa sedikit ada tabungan. Maksudnya sekarang udah punya rumah, di kampung pun udah ada rumah, ya itu sih. Yang terpenting sih berkah sehat aja itu. Sekarang kan banyak yang bantu nih, dulu jadi asisten AA mungkin seorang diri, sekarang banyak. Gimana Om, mungkin boleh diceritain lagi job desk Om Mary selama jagain AA, nemenin AA. Awalnya dulu aku emang kerja sama Bos Raffi itu sendiri. Dulu almarhum Olga, dia bisa bawa 8 sampai 10 orang. Aku sendiri dari pagi sampai pagi yang harus ngatur semua, dari baju, celana dalam sampai semuanya, makannya semuanya, vitaminnya itu aku. Sekarang alhamdulillah Bos Raffi dengan berjalannya waktu dia udah ada Sensen, udah ada Mofli, terus Mbak Gigi, udah ada orang-orang kantor yang bisa ngebantuin aku. Jadi udah nggak sendiri sekarang. Dan alhamdulillah udah nggak begitu seperti dulu pulang pagi berangkat pagi, dan sekarang udah tidurnya lebih nyenyak. Tapi gimana berarti Om, yang lebih spesifik ngerjain apa sih, mungkin di occasion apa AA ditemenin Om Mary? Kalau A sih pasti aku ya semuanya. Tapi kalau Mbak Gigi sebenarnya antara Mbak Gigi sama Bos Raffi itu lebih mandirian sih Mbak Gigi. Mbak Gigi seharusnya cewek yang banyak sering dibantuin. Ini beda, malah AA yang sering banyak dibantuin. Mbak Gigi itu lebih mandiri dalam hal make up, rambut. Itu paling kalau misalnya dia udah keteter banget yang mepet-mepet waktu baru dia minta kerjain rambutnya ke aku. Tapi kalau bos itu udah dari ujung rambut sampai ujung kaki emang harus dilayanin gitu. Karena udah biasa dari dulu kali ya. Apa mungkin kebiasaan AA yang Om Mary paling tahu, mungkin teman-teman asisten yang lain belum tahu, tapi Om Mary kayak udah hafal banget. Nah ini mungkin kebiasaan A mungkin di bagian netizen juga mesti nggak tahu kali ya. Tapi kalau misalnya dari acara TV-nya AA, mungkin syuting YouTube-nya AA, itu pasti AA tuh sering megang begini, lagi syuting dia begini. Itu yang mungkin kebiasaannya. Itu kadang-kadang aku suka tepis tangannya. Nggak boleh begitu tuh, kan banyak orang malu suka begitu. Emang dia sering suka refleks kadang-kadang, mungkin kalau syuting di luar gitu kan, keringetan dia suka gitu. Suka digituin. Nah itu. Ngetes itu bau apa enggak gitu. Tapi mungkin kebiasaan lain apa sih Om Mary dari AA yang jadi concern Om Mary, mungkin kan itu kebiasaan buruk, ini kebiasaan baiknya mungkin. Kebiasaan baiknya sih ya dia orangnya apa on time, terus nggak pernah ngaret dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Karena kalau dulu itu emang aku bener-bener dari rumah dia, mulai dari awal dari pagi buta aku udah di rumah dia. Sebelum dia jalan dia sambil ngambilin baju apa segala macam. Ya kebiasaan baiknya sih seperti itu. Baik kebiasaan. Om Mary selain jadi asisten sekarang kan udah punya bisnis nih. Ya gimana mungkin cara membagi waktunya, apalagi kan asisten Raffi Ahmad pasti sibuknya nggak ngalahin Raffi Ahmad. Ya aku punya kerjaan, maksudnya ya pekerjaan sampingan lah ya, bukan bisnis yang gimana. Pekerjaan sampingannya tentunya aku nggak berjalan dengan satu ambil kesimpulan aku mau kerja, enggak. Jadi aku minta persetujuan juga dari bos, dan alhamdulillah bos ngizinin. Selain ngizinin bos juga ngasih modal juga buat aku, ya kenapa enggak gitu. Alhamdulillah sih, karena sekarang pekerjaan Bos Raffi membagi gitu udah nggak seperti dulu. Jadi aku banyak nganggurnya daripada kerjanya. Kadang-kadang aku sampai malu mau nerima gaji. Karena lagi banyak kosongnya gitu ya. Iya, lagi banyak kosongnya. Sejauh ini gimana bisnisnya? Ya namanya bisnis ya alhamdulillah lah, ada pasang surutnya. Kita ya sama-sama belajar, aku juga masih belajar. Ya semuanya pokoknya yang belajar itu ya pasti ada untung, ada enggaknya, ada untung, ya kita berjalanin aja kayak air mengalir gitu. Apa yang mungkin dijadiin pelajaran dari buka bisnis ini? Dijadiin pelajaran ya aku pasti ngacanya seperti aku bekerja sama Bos Raffi. Aku bekerja sama Bos Raffi kan nggak mungkin Bos Raffi langsung ngasih mobil, ngasih rumah, ngasih barang-barang branded ke aku tanpa aku tuh maksudnya ada pekerjaanku yang benar-benar tanggung jawab. Waktunya tidur aku melek, waktunya melek aku melek terus gitu kan. Jadi nggak ada tidurnya kayak dulu ya. Mungkin aku
berkacanya seperti kayak kerjaan aku ke bisnis aku, ya udah kita jalanin aja terus, nanti dengan sendirinya meski kadang-kadang partner kita ada yang nggak baik, nggak bagus atau gimana, ya ntar kita akan ketemu dengan orang baik, yang penting kita baik aja. Bahas soal dukanya nih, kira-kira apa sih bisnis ini yang ternyata Om Heru baru tahu, oh ternyata bangun bisnis ini sesulit ini gitu. Oh iya, pasti sulit karena aku bangun bisnis itu pasti sulit karena aku satu lagi belajar dan aku nggak tahu, ini baru pertama dan kita sama-sama belajar sama teman yang kerja bareng sama aku itu, karena aku nggak sendiri, cuman modal semua dari aku karena aku dikasih juga sama bos gitu. Ya pasti ya berat lah, pasti kita kadang juga ada cekcok, kadang ada berantem, kadang ada selisih paham, cuman ya kita ikutin aja kayak air mengalir gitu, nanti akan ketemu, air akan kenceng sendiri gitu. Suka mungkin konsul ke AA gitu nggak? Iya pasti langsung, gimana Mir, ini alhamdulillah A gitu, alhamdulillah A, ya udah pasti dia cuma nanya-nanya aja, gimana, baik nggak penjualannya, alhamdulillah A gitu aja. Gitu. Kabar AA sendiri gimana itu, lagi di London, masih di sana? AA masih di London, insya Allah dari London tuh dia langsung ke Bali. Langsung ke Bali. Liburan berapa lama berarti? Dari tanggal 16 sampai ini kalau nggak salah besok apa lusa dia ke Bali, sampai akhir bulan lah, baru ke Jakarta. Cukup lama, kenapa Om Heru gak ikut? Aku tuh sekarang kalau misalnya keluar negeri itu satu, AA kan udah banyak orang nih, orang-orang kantornya. Dari dulu kan aku udah sering ikut ke luar negeri mulu, dan kalau di luar negeri tuh kalau dingin asam uratku suka kambuh gitu kan, aku ada asam urat. Dan ke satu itu, kedua aku tuh nggak bisa bahasa Inggris yang bener-bener nol. Di luar negeri tuh kadang-kadang aku mau pipis pun, mau nyari toilet pun aku tuh harus minta dampingin. Jadi aku ya udahlah biar nggak membebani bos selama di luar negeri. Sekarang udah banyak kan orang-orang di kantor yang ngikut, ya udah aku aja yang nggak ngikut, biarin Sen-Sen aja yang ngikut. Jadi sekarang asisten itu diajak dua, kalau nggak Mufli, Sen-Sen, aku nggak gitu. Pokoknya kalau misalnya diajak dua ya udah Mufli sama Sen-Sen aja, mereka kan tahu bahasa Inggris, tahu apa gitu, kalau aku nggak. Jadi aku kadang-kadang kalau di luar negeri itu buat bahan bercandaan, tapi Rafathar itu kalau keluar negeri itu selalu maunya aku yang suruh ikut gitu. Ini kan tadinya aku diajak karena kan Lala mau ada ketemuan keluarga sama pacarnya, terus sama Mbak Gigi disuruh, AA maunya Sen-Sen sama Om Meri, enggak Om Meri aja gitu. Dan akhirnya pertemuan keluarga pacar Lala sama keluarganya Lala itu nggak jadi, diundur, akhirnya Lala yang ikut gitu. Tapi mungkin banyak yang bilang kalau Om Heru, oh udah bosen liburan. Enggak sih, kita kan liburan tuh ke luar negeri tuh bukan yang liburan ya, jadi ya kerja sambil liburan, alhamdulillah gitu, diajak bos sambil ke luar negeri ya kita sambil bekerja gitu, enggak yang harus liburan leha-leha, enggak, jadi kita bantuin bos, bantuin orang-orang kantor, bawain barang gitu. Yang di Bali mungkin mau ikut gak nyusul? Enggak, Sen-Sen yang nyusul. Oke. Yang lagi rame nih soal Lili, gimana mungkin itu boleh diceritain gak sih awalnya gimana sih sampai dikenalin akhirnya mungkin ke karyawan, keluarga? Doain aja, aku tuh masalah Lili itu nggak tahu detailnya, yang aku tahu itu ada orang ngasih di yayasan, dan yayasan itu ada di Bali karena anak kecil itu belum bisa naik pesawat, jadi dititip dulu di adiknya Mbak Gigi, terus sama adiknya Mbak Gigi, Mbak Caca itu dibawa ke Andara gitu. Aku bener nggak tahu, pertamanya tuh Lili itu udah 5 harian di Andara itu aku nggak tahu. Kita ada tahu di grup, beliin kasa tali ini dong, puser, pikirku kucing Mbak Gigi lahiran. Ternyata pas aku pergi jalan kerja sama Mbak Gigi bilang, Om Heru udah naik ke atas belum? Udah tahu baby Lili nggak? Emang kucing Mbak udah lahiran ya? Ya. Hah? Kok kucing? Bukan, ini anak gitu. Si baby Lili dikasih tahu sama dia fotonya, ih cantik banget Mbak gitu. Ternyata ya baby Lili itu. Tapi mungkin tanggapan orang sekitar tentang kehadiran sosok ini. Rafathar suka, maksudnya seneng gitu sama baby Lili. Ryansa apalagi? Raffi nomor 1. Bos Raffi itu nomor 1, baby Lili suka, jadi seneng gitu. Jadi makanya kalau bagi ke luar negeri gini, dia itu di rumah Mama Rita atau di rumah Mbak Caca, adiknya Mbak Gigi gitu. Semuanya pada seneng, Ryansa juga seneng, Rafathar juga seneng gitu. Karena baby Lilinya itu bukan yang dikit-dikit gitu, enggak, dia dianteng, kalem, anteng, manis gitu, tidur gitu. Sampai disebutin bidadari surga gitu nih. Amin, mudah-mudahan. Emang secantik itu kan? Cantik sih, yang aku tahu ya. Kalau anak kecil itu kan pasti dia setelah lahiran itu, kata orang tuaku dulu, dia berubah-ubah ya, bisa 7 kali berubah. Jadi kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi yang jelas baby Lili cantik banget. Tapi mungkin Om Heru tahu gak alasannya kenapa belum dipublish, mungkin wajahnya gitu? Enggak kok, udah kayaknya kalau menurut aku.
beberapa waktu Udah lalu sempat beberapa di dipublish, udah dipublish waktu itu. Ya nggak apa-apa sih, mungkin karena anak kecil aja, biar orang nggak tahu dulu gitu kali kata Bagi itu. tapi mungkin asal usulnya pun Om Eri belum tahu ya. Belum tahu, aku nggak tahu, orang dikirain nama aku yang suruh beli teka pusar itu dikirain kucingnya Mbak Gigi lahiran. Makanya aku nggak tahu. Terakhir mungkin Om Eri melihat keharmonisan keluarga AA Raffi, Iya, harapannya nih yang udah ngikut AA Raffi selama berpuluh tahun. ya harapan aku buat Bos Raffi ya semoga sehat, panjang umur, terus semakin kerjaannya semakin banyak lagi, usahanya, bisnisnya semakin banyak lagi, dan semawa mudah-mudahan Mbak Gigi bisa hamil nih, bisa punya anak cewek. Ini kan rencananya tahun ini dia mau program lagi. Mudah-mudahan bisnisnya semakin mancanegara aja gitu. Cuman yang terpenting dari aku satu, sehat-sehat, karena kalau nggak sehat kita nggak ada apa-apanya. Oke, aman. Terakhir kali bisnis kan pakai nama Araf itu. Awal mulanya kayak gimana? Aku kalau misalnya bisnis pakai nama Arafi itu izin dulu, karena kan aku semua Instagram, sosial media aku tuh nggak langsung ngasih nama Raffi di belakang. Pasti aku mau pakai Mary Raffi Ahmad, boleh nggak apa-apa. Dan usaha pun Soto Mie Bogor Mary-nya Raffi Ahmad itu dia sendiri malah yang ngasih nama ke aku gitu. Oke. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih.